Bismillahirrahmanirrahim. Ya, padahal itu adalah suatu sembelihan yang sudah haram, ya kan? Karena diperuntukkan kepada jin, ya. Ya. Tidak ada hal-hal seperti itu yang dibenarkan, ya. Jadi menyembelih menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau sakit misalnya. Atau sakit datang ke dukun, kemudian dukunnya minta, ya, kamu kalau mau sembuh obatnya potong ayam, kemudian letakkan di bawah pohon beringin itu. Ini masih banyak di masyarakat kita, kan, sebagai sesajen, ya. Dikasih nasi tumpeng, apalagi misalnya, ya, ayam goreng, tempe, tahu, ya kan. Emang jinnya nggak kenal KFC soalnya, kan, jadi mintanya ayam goreng aja. Jadi jinnya jin kampung lah, ya. Ya seperti itu. Jadi ini diharamkan, ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau sedekah laut, ya. Beli kepala kerbau dan dilemparkan ke laut, ya. Di beberapa tempat di tanah air kita masih ada, ya. Supaya jinnya nggak ngamuk, supaya Ratu Pantai Selatan nggak marah-marah nanti diacak-acaknya laut, kan. Ya kan? Nah, itu kalau diyakini bahwa dia yang mengacak-acak laut, ya, itu sudah perbuatan syirik besar, ya. Karena tidak ada yang berkuasa di alam ini selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini banyak sekali kejadiannya. Orang buat jembatan misalnya, kemudian sebelum jembatan itu dipasang, dipersembahkan dulu kambing 3 ekor atau 4 ekor, ya. Karena menurut wangsit yang diterima dari mbah dukun harus dipersembahkan kambing, ya. Oleh karenanya dukun itu dia tidak akan mau mengobati seseorang kecuali orang tersebut mau mempersembahkan suatu ibadah yang syirik. Itu pasti, kan, pasti, ya kan? Mungkin disuruh menulis ayat Al-Quran dengan benda najis, dengan darah haid misalnya, atau disuruh mempersembahkan sesuatu kepada jin, ya, kepada setan, ya kan, dan seterusnya. Maka masalah sembelihan ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat kita, ya. Nah, kita harus hati-hati, ya. Jangan kita ikut-ikutan dalam hal-hal seperti ini, ya. Mungkin ada keluarga kita yang melakukannya, kita harus dakwahi dengan pelan-pelan bahwa hal itu tidak dibenarkan, bahwa hal itu perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Apa dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, ya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan penyembelihanku, dan sembelihanku, wa nusuk artinya sembelihannya, wa mahyaya, dan amal soleh yang aku lakukan selama hidupku, wa mamati, dan amal soleh yang aku mati di atasnya, lillahi, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, rabbil alamin, Rabbnya alam semesta, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi salat kita diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga sembelihan kita, ya, sembelihan kita jangan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah, ya. Wa minas sunnati, dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Taala, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, ya. Ini menunjukkan bahwa menyembelih bukan untuk Allah itu, menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah SWT itu adalah dosa besar. Sebab kalau dalam nas-nas Al-Quran atau nas hadis itu sebut ada kata laknat, ada kata dijauhkan dari rahmat Allah, ya, itu diantara tanda yang menunjukkan bahwa itu dosa besar kalau dikerjakan. Jadi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk bersembahkan kepada jin, kepada setan, kepada gua, kepada gunung, ya kan, itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang harus bertobat dari dosa tersebut, ya. Ya. Dan sembelihannya haram, jangan ikut makan, ya. Jangan ikut makan kalau kita mengetahui, ya. Ini banyak sekali terjadi, ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah Ta'ala, ya. Ya, jadi ini merupakan ancaman bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, sembelih ayam dulu, ya.
dilihat dulu ya. Kalau mau silat sembelih ayam dulu kan, agar terhindar dari apa namanya, dari jin yang ada di tempat tersebut ya. Sebetulnya tidak perlu sembelih. Kita baca tadi apa? Doa yang diajarkan Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya. Kemudian juga wa dalilun nazri, dalil yang menunjukkan bahwa nazar itu adalah ibadah. Nazar yaitu apa? Berjanji untuk mengerjakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hukum asal ibadah tersebut tidak wajib, tapi kita janjikan akan mengerjakan suatu ibadah. Ketika kita janjikan, maka ibadah tersebut menjadi wajib atas kita. Paham ya? Bernazar juga merupakan ibadah yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, yufuna bin nazir, mereka semua memenuhi nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan suatu hari yang keburukannya itu menyebar luas ya, mustatira, menyebar luas, merata. Jadi nazar itu misalnya orang bernazar bersedekah ke kuburan Syekh Fulan, ya kan? Kalau anak saya sembuh, saya bersedekah sekian ke kuburan Syekh Fulan, ya kan? Sehingga kuburan-kuburan yang diagung-agungkan itu pasti banyak nazar-nazar yang dipersembahkan ke situ. Sedekah-sedekah yang dibawa orang ke situ sebagai nazar. Kalau dia sembuh dari penyakit, nanti saya hadiahkan sekarung beras di kuburan Syekh Fulan. Kalau saya misalnya anak saya kembali dari rantau, saya akan mempersembahkan nazar di kuburan wali fulan misalnya. Ini adalah nazar yang apa namanya, yang diharamkan ya. Bernazar itu hukum asalnya makruh ya, karena orang kalau dia mau beribadah, beribadah aja ya. Tapi kalau sudah bernazar, dia wajib memenuhi ya kan. Kalau dia mengatakan saya wajib bersedekah dengan sekian, dengan jumlah sekian misalnya, maka dia wajib memenuhi. Ada dua bentuk nazar ya, nazar mutlak dan nazar muqayyad ya. Nazar mutlak misalnya dia cuma berjanji dalam hatinya, saya akan mengerjakan suatu ibadah ya, tanpa ada dikaitkan dengan hal lain, dia wajib memenuhi. Atau nazar mutlak, nazar muqayyad, misalnya kalau saya sembuh, saya bersedekah. Kalau saya sembuh, saya naik haji misalnya, dia wajib ya. Kalau saya sembuh atau saya berhasil misalnya dalam ujian, saya puasa 3 hari misalnya, dia wajib membayar karena puasa nazar. Di antara puasa yang wajib adalah puasa nazar ya. Puasa yang wajib itu kan puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar ya. Tetapi yang menjadi masalah kalau nazarnya diperuntukkan bukan kepada Allah Ta'ala, padahal nazar itu ibadah. Man nazara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mengerjakan suatu ibadah, dia penuhi nazarnya. Wa man nazara apa namanya, wa man nazara an yuti ghairallah fala tuti fala, atau hadisnya apa? Hadisnya, barang siapa yang bernazar untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah, maka dia penuhi. Tapi kalau bernazar untuk selain Allah SWT, dia tidak boleh memenuhi ya. Bernazar untuk apa namanya, berziarah ke kuburan Syekh Fulan misalnya. Kalau saya sembuh nih, saya pergi ke kuburan Syekh Fulan. Ini tidak boleh ditaati ya. Kalau ziarah saja nggak apa-apa, tidak ada orang mengharamkan ziarah ya, tidak ada. Katanya salafiyun mengharamkan ziarah kubur ya, tidak ada diharamkan, boleh ziarah kubur. Tapi masalahnya kalau ziarah kubur, pergi ke kubur itu minta-minta. Ziarah kubur itu tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang dikubur atau mengambil pelajaran bahwa kita juga akan mati seperti orang yang dikubur itu. Yang menjadi masalah kalau ke kuburan itu minta-minta ke orang yang dikubur, ya kan? Berdiam lama situ kan. Diusap-usap kuburannya, dicium-cium kan, dikasih uang. Orang yang hidup nggak dikasih uang, orang mati dikasih uang kan. Coba aja lihat kuburan-kuburan itu, dikasih duit koin. Duit koin banyak sekali kan. Saya sudah lihat kuburan-kuburan, saya penasaran dulu waktu saya belajar di Mesir itu, orang pergi ke kuburan, karena banyak sekali kuburan yang diagung-agungkan orang, pergi ke situ. Dikasih lampu, dikasih pagar, dikasih selimut ya kan. Kemudian dikasih uang receh kan. Syekh-syekhnya dikasih uang receh. Yang datang kasih uang receh, kan kasih uang receh. Besoknya sudah nggak ada kan. Apa syekhnya pergi belanja atau orang lain yang belanja, nggak tahu ya. Banyak sekali ya. Hatta di depan Azhar itu ada kuburan Syekh Salih Al-Ja'fari itu luar biasa ya. Lebih ramai daripada masjid ya.
Jadi tidak boleh bernazar, mempersembahkan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Nazar itu ibadah, dan ibadah dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dinazarkan, ibadah sudah kita nazarkan, sudah kita niatkan akan kita kerjakan, ya kan, baik bentuknya muallaq atau muqayyad, maka wajib dipenuhi ya. Kemudian ini beberapa bentuk ibadah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dalam al-aslul awal ya, asal yang pertama. Yang semuanya harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan hanya yang disebutkan oleh Syekh ini. Ya, banyak bentuk-bentuk ibadah yang lain yang semuanya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-adah, kebiasaan seperti makan, minum, itu bisa menjadi ibadah tatkala kita niatkan untuk taqawi ya. Tatkala kita niatkan untuk agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya tidur. Orang tidur sekedar tidur, memang dia tidak berdosa, kalau sebatas tidur karena capek saja, dia tidak mendapat pahala. Tapi kalau orang tidur ya, agar dia bisa mengerjakan ibadah ya, agar dia lebih kuat mengerjakan ibadah, maka dia dapat pahala. Makanya Qailulah tidur siang jam-jam segini ini, kan waktu Qailulah ini. Qailulah itu dah syariatkan bagi orang yang malamnya salat malam. Jangan kita salat malam tidak, Qailulah rajin. Itu masalah ya. Makanya Qailulah itu dianjurkan Qailulah. Kenapa? Karena orangnya pada rajin salat malam. Kalau kita nggak salat malam, ngapain Qailulah ya? Kerja aja terus kan. Itu. Jadi semuanya bisa menjadi ibadah ya. Seperti makan, minum, kemudian tidur juga bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk lebih kuat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, berarti kita sudah selesai membahas al-aslul awal ya, yaitu pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti dari risalah ini adalah yang ini. Ya, risalah usul salasah ini yang merupakan intinya adalah tentang ibadah-ibadah ini ya, yaitu al-aslul awal, asal yang pertama ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita terangkan tadi membawa faedah bagi kita semua. Kita tutup dengan mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.